Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PPTV, balik lagi dengan PPTV Malaysia dalam program acara Fun bersama saya, reporter Dinda. Nah teman-teman, kalau di episode kemarin kita udah main games tentang bahasa-bahasa pantang yang ada di Indonesia dan Malaysia, dan juga kita udah masak-masak nih. Nah kalau sekarang di episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang hal-hal unik yang ada di Malaysia. Nah kalau kalian penasaran apa aja hal-hal unik yang ada di Malaysia, yuk langsung aja mendingan kita tonton episode kali ini tentang hal-hal unik yang ada di Malaysia. Nah, jadi teman-teman PPTV Malaysia, kali ini Dinda mau ngasih tahu hal-hal yang mungkin gak semuanya unik ya, tapi hal-hal yang harus kalian tahu nih kalau kalian berkunjung ke Malaysia, ataupun juga buat teman-teman PPI Malaysia yang lain yang mau berkuliah di Malaysia ataupun yang sudah berkuliah di Malaysia tapi kalian belum datang ke Malaysia. Nah, kalian harus tahu tentang hal ini. Yang pertama, yang paling penting juga adalah panggilan. Loh, kenapa panggilan? Nah, jadi teman-teman, panggilan di Malaysia kalau yang sesuai dengan Dinda alami itu adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, apa aja sih panggilan-panggilan yang harus kalian ketahui? Karena kan kita ketahui seperti panggilan itu kan kakak, abang, maci, enci, terus juga puan, tuan, dan lain-lain. Jadi di Malaysia itu untuk kakak perempuan dan juga kakak laki-laki itu panggilannya ada dua, yaitu kakak dan juga abang. Kakak untuk perempuan dan abang untuk laki-laki. Itu orang yang lebih tua ya daripada kita. Tapi teman-teman, kebanyakan dari teman-teman Malaysia itu mereka kurang suka untuk dipanggil kakak. Karena mereka mungkin merasa kita seumuran semua. Jadi gak apa-apa kalau mereka bilang kalian jangan panggil kakak, jangan panggil abang, gak apa-apa, kalian panggil nama aja, santai. Nah, terus setelah itu kita juga harus ada panggilan sesuai dengan umur. Kalau untuk ibu-ibu biasanya kita memanggil dengan sebutan puan. Itu sebutan sopan. Ada juga yang manggilnya makci. Jadi ada beberapa dari kalian yang juga panggil semua ibu-ibu itu dengan sebutan makci. Kalian kalau misalnya perhatiin nih ya, ada beberapa dari makci ataupun puan yang gak suka dengan panggilan itu. Kenapa? Karena itu masalah mereka sendiri sebenarnya. Itu kayak mereka lebih senang dipanggil apa. Jadi untuk menghindari kayak suatu kesalahan, lebih baik teman-teman panggilnya dengan sebutan puan. Karena makci sendiri itu kan artinya bibi. Jadi mungkin itu kita bisa menggunakan ketika kita sedang membeli makanan, kita sedang ada di pasar, ataupun dengan orang-orang yang sudah biasa kita temui. Nah kalau misalnya kalian baru pertama kali nih ketemunya, atau juga kalian ketemunya lagi di kuliah, lagi di kampus nih kalian ketemu, terus kalian panggil makci, kayak 90% kalian bakal diliatin, bakal dipelototin nih sih. Saya yakin dengan itu. Nah, jadi untuk sebutan puan sendiri itu adalah sebutan yang lebih sopan. Jadi untuk kayak sebutan ibu ataupun dengan sebutan orang-orang yang ada di suatu perkantoran ataupun suatu tempat kalian kuliah, kalian boleh sebutnya dengan puan. Karena itu lebih sopan. Terus juga ada sebutan enci dengan tuan. Jadi untuk sampai sekarang sih kalau Dina sendiri belum menemukan, belum pernah dijelitin sama orang yang Dina panggil enci sih, dan juga yang Dina panggil tuan. Jadi menurut Dina untuk enci dan tuan sih masih tergolong oke lah ya. Tapi kalau untuk panggilan makci dan juga puan, beberapa teman Dina pernah diliatin, pernah kayak bukan makci gitu, kayak gitu. Nah terus juga dan seperti Dinda bilang tadi untuk panggilan kakak dan juga abang. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kita sebut kakak untuk seorang laki-laki lebih tua daripada kita, itu fine-fine aja teman-teman. Tapi seperti yang Dinda pernah nih salah, kayak lupa nih, masih Indonesia, Dinda lupa nih di Malaysia Dinda panggil seorang laki-laki yang lebih tua daripada Dinda panggil dengan sebutan kakak. Dia langsung ngomong kayak, tak ada kakak lah di sini, abang aja di sini. Jadi salah teman-teman. Jadi sebisa mungkin untuk panggil, kalau misalnya udah di Malaysia nih, kalian panggil kakak laki-laki dengan sebutan abang. Oke? Oke. Terus setelah kita panggilan, Dinda ada yang kedua, yaitu
bunyi klakson mobil. Nah teman-teman, jadi di Malaysia itu untuk bunyi klakson mobil sendiri jarang sekali terdengar. Nggak kayak di Indonesia yang apa-apa diklakson, ya kan? Pas waktu udah ada rambu lalu lintas klaksonnya dilarang aja, kita masih suka ngeklakson. Ada orang-orang yang masih suka ngelakson. Nah, tapi di sana tidak ada untuk rambu lalu lintas untuk dilarang membunyikan klakson. Mereka udah nggak ngebunyiin klakson. Kenapa gitu? Karena kalau di sana sendiri yang seperti Dinda baca juga ya, untuk Dinda cari-cari tahu tuh, kalau kita membunyikan klakson itu berarti kita marah. Itu berarti kita nggak suka dengan keadaan jalan saat itu. Dan juga itu mengganggu orang lain. Jadi kalau di sana teman-teman, kalau misalnya udah mau tabrakan, diem aja. Diem aja. Jadi kalau di sana itu bener-bener nggak ada bunyi klakson, bener-bener sunyi banget di jalan. Karena juga orang-orang di sana mematuhi lalu lintas, mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga patuh terhadap peraturan-peraturan ketika sedang berkendara. Mungkin juga di situ poinnya yang sehingga mereka berani nih nggak bunyiin klakson. Tapi itu ini mau tanya deh sama teman-teman, mungkin ada nggak ya daripada kalian yang udah di Malaysia nih lama terus kalian berkendara dan kalian udah kebiasaan nggak bunyiin klakson di sana, pas balik ke Indonesia kalian jadi nggak ngebunyiin klakson juga? Ada nggak kira-kira? Boleh dong kalian misalnya komen di bawah, ada nggak dari kalian yang jadi takut ataupun jadi segan untuk membunyikan klakson ketika di Indonesia? Nah, kita udah ngomongin tentang panggilan dan juga kita udah ngomongin tentang klakson ya. Sekarang yang ketiga adalah sesuatu yang beda juga dari Malaysia dan juga Indonesia. Apa itu kira-kira? Itu adalah jalan tol. Nah, kenapa tuh jalan tol? Nah, di sini kalau di Malaysia nggak kayak di Indonesia nih ya teman-teman. Untuk di Malaysia sendiri, sepeda atau bicycle, sepeda dan juga sepeda motor itu boleh masuk tol. Gimana? Kalau misalnya di Indonesia seru gak sih kalau misalnya motor masuk tol? Tapi kebayang banget sih motor itu rame banget di Indonesia. Jadi mungkin jalan tol bakalan lebih macet daripada yang sekarang, ya gak sih? Jadi di Malaysia itu sepeda motor dan juga sepeda mempunyai jalur khusus, ataupun juga mereka diperbolehkan untuk menggunakan tol dengan lajur kiri, paling kiri. Jadi nggak mengganggu untuk mobil yang sedang berkendara. Dan juga untuk masuk ke jalan tol, sepeda motor ini nggak dipungut biaya sama sekali loh, alias gratis. Jadi mereka bisa menikmati jalan dengan aman dan juga gratis, nggak pakai duit. Nah, selain itu, yang keempat nih sekarang, kalau yang tadi udah yang ketiga, sekarang yang keempat teman-teman, itu adalah aksen. Itu adalah logat Inggris Malaysia. Kenapa tuh? Mungkin teman-teman ada yang udah pernah dengar kali ya untuk logat dari Inggris dan Malaysia. Nah, jadi kalau misalnya di Malaysia untuk logat Inggris Malaysia sendiri yang seperti Dinda denger ya, dan juga Dinda ke bawah-bawah nih karena juga berkomunikasi dengan mereka, logat mereka adalah ditambahin dengan lah, dengan kata lah, kayak misalnya it's okay lah, you suggest lah. Nah kayak gitu, jadi mereka banyak dari beberapa ketika mereka menggunakan bahasa Inggris, mereka menambahkan dengan kalimat, dengan kata lah. Jadi itu mungkin aksen mereka atau mungkin memang suatu khas atau gimana, Dinda nggak tahu. Tapi yang jelas Dinda lumayan kebawa ketika berkomunikasi dengan mereka. Oke, setelah 4 yang kita bahas, kita lanjut ke yang kelima. Nah selanjutnya ini adalah salah satu merek mobil yang ada di Malaysia yang disebut-sebut sebagai raja jalanan. Mungkin teman-teman yang di sini yang nonton yang udah tahu tentang hal ini, tahu nih kalau mobil ini dijuluki sebagai raja jalanan karena suatu hal. Nah, merek mobil ini adalah mobil Myvi yang dia dijuluki sebagai raja jalanan. Kenapa gitu teman-teman? Karena berdasarkan yang Dinda lihat dan juga Dinda tahu nih dari teman-teman, dari orang-orang nih,
mobil Myvi ini suka ada beberapa pengendara yang tidak mematuhi aturan ketika sedang berkendara, seperti dia salah lajur, terus juga bertabrakan, terus juga ugal-ugalan. Jadinya mobil Myvi ini, pengendara mobil Myvi ini dijuluki dengan Raja Jalanan karena dia seperti menguasai jalanan yang ada di Malaysia. Nah, terus yang terakhir nih teman-teman adalah satu yang menurut Dinda paling unik dan sampai sekarang ada ketika Dinda ngeliatnya nih, Dinda selalu ketawa. Tapi Dinda nggak tahu ya sama teman-teman lain karena Dinda orangnya receh banget. Jadi Dinda ketawa setiap ngeliat benda ini. Ini adalah rambu lalu lintas. Kenapa rambu lalu lintas? Iya teman-teman, jadi di beberapa wilayah yang ada di Malaysia, di beberapa negeri itu ada traffic sign yang lumayan menarik perhatian nih. Kenapa gitu? Karena dia gambarnya adalah lembu atau sapi dalam bahasa Indonesia. Dan juga pernah ada gambarnya kijang, terus juga ada gambarnya hewan babi juga ada. Tapi yang sering Dinda ketemu itu adalah gambar sapi atau lembu. Dan tulisan di bawahnya itu adalah hati-hati memandu atau hati-hati dalam berkendara. Kenapa sih? Kenapa hati-hati memandu terus gambarnya sapi? Pasti kalian bertanya-tanya juga, kok ada ya rambu lalu lintas seperti itu. Jadi teman-teman, di Malaysia sendiri itu di beberapa wilayah seperti yang Dinda sudah kasih tahu tadi. Jadi di beberapa wilayah itu ada yang masih sapinya itu berkeliaran ataupun juga sapinya numpang di jalan, lagi jalan. Terus juga ada yang tiba-tiba sapinya nyebrang. Jadi untuk menghindari kecelakaan dalam berkendara, dibuatlah rambu lalu lintas hati-hati memandu atau hati-hati dalam berkendara dan gambarnya sapi. Nah teman-teman PPI TV Malaysia, itu dia tadi informasi-informasi tentang hal-hal unik dan juga hal-hal yang bermanfaat mungkin buat kalian semua yang perlu kalian tahu tentang Malaysia. Jadi kalau misalnya kalian mau datang ke Malaysia ataupun kalian mau mulai tinggal di Malaysia karena berkuliah, boleh banget nih kalian lihat lagi ini videonya dan boleh banget kalian catat ini juga biar nanti kalian di sana nggak salah dan kalian nggak diliatin, kalian nggak dijulitin, kalian nggak dimarahin sama orang-orang di sana. Oke? Jadi kita udah ada perlindungan diri sendiri teman-teman. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel YouTube PPI TV Malaysia dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke semuanya, ke semua teman-teman, keluarga, sahabat, siapapun itu dan seluruh dunia. Kalian share nih semua tentang video ini biar semuanya juga tahu dan dapat informasi baru tentang Malaysia. Dan kalian juga jangan lupa untuk nge-follow Instagramnya PPI TV Malaysia karena biar kita bisa swipe up. Oke? Jadi sampai sini dulu dengan reporter Dinda. Sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPI TV dari pelajar untuk pelajar. Bye-bye.